Apa itu model komputasi gitu ya? Jadi model komputasi ini ya di mata kuliah yang membahas mengenai model komputasi ini membahas model-model komputasi sebagai mesin abstrak yang dapat didefinisikan secara matematis mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling powerful. Model-model sederhana dibahas ya agar formalisasi, memformalkan matematis ini dapat terbentuk secara bertahap. Ya. Jadi masih dan itu juga diharapkan masih tetap ada hubungannya dengan situasi-situasi dunia nyata. Secara umum, ya, model-model digambarkan sebagai mesin untuk menjawab masalah keputusan berdasarkan masukan string. String itu teks gitu ya. Ya, string itu tapi tidak selalu harus teks, tidak harus harus komponen-komponen yang seperti bahasa kita gitu ya. Tapi sembarang yang merupakan rangkaian dari angka atau simbol-simbol yang lain itu yang disebut dengan string dengan memberikan keluaran berupa ya atau tidak. Misalnya ya, misalnya ada mesin diberi pertanyaan apakah X adalah bilangan ganjil? Apakah X adalah bilangan ganjil? Maka X yang seperti apa? Ya, maka kita secara umum model itu harus bisa menjawab, memberikan keputusan ya atau tidak. Kemudian apakah sebuah kata S itu anggota dari bahasa B gitu ya? Maka dia juga harus bisa menjawab ya atau tidak. Nah, itu perlu analisis, perlu beberapa apa? Bagaimana kita melihat itu ganjil atau tidak. Perlu diperhatikan ya adik-adik ya, bahwa ini bukan kita yang melihat, tapi komputer. Bagaimana komputer melihat X? Bagaimana komputer itu melihat S, gitu ya? Bagaimana komputer itu melihat bahasa B? Itu yang penting. Jadi jangan berasumsi ini, jangan kita asumsikan seperti kita melihat X ya, seperti kita melihat B, gitu. Nah, model-model mesin yang akan kita bahas pada kuliah ini itu ada finite automata, ada push down automata, kemudian ada mesin Turing. Teori dan model komputasi ini itu sebenarnya sudah berkembang jauh ya sebelum ditemukan perangkat komputer seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, pertanyaannya berikutnya, mengapa kita harus membangun model? Mengapa kita harus membangun model? Ini berhubungan dengan bagaimana kita menyederhanakan matematika. Matematikal. Jauh lebih mudah untuk memanipulasi model abstrak komputer daripada memanipulasi komputer yang sebenarnya, ya kan? Jadi kita kan tidak bisa membayangkan kalau di komputer itu kan ada hardware, ada software gitu ya. Maka kita bisa lebih mudah membayangkan cara kerja komputer itu dengan memodelkannya menjadi model matematika yang lebih simple. Yang berikutnya adalah intellectual robustness, ya. Jika kita memilih model kita dengan benar, kita dapat membuat klaim yang luas dan menyeluruh ya, tentang kelas besar dari komputer yang real tadi dengan menyatakan bahwa mereka hanyalah kasus khusus dari model kita secara umum. Yang berikutnya bahwa model komputasi yang akan dijelajahi itu sesuai dengan konsepsi berbeda tentang apa yang dapat dilakukan oleh komputer. Nah, finite automata ini merupakan abstraksi komputer dengan batas sumber daya yang terbatas. Dengan batasan sumber daya yang terbatas. Finite ya, ingat kata kuncinya adalah finite terbatas. Di mana dia menyediakan batas atas untuk mesin komputasi yang sebenarnya yang dapat kita bangun. Sedangkan mesin Turing itu adalah abstraksi dari komputer dengan sumber daya yang tidak terbatas.
memberikan batasan atas untuk apa yang bisa kita harapkan untuk dapat kita capai. Kembali ke pertanyaan awal, apa itu problem yang dapat diselesaikan dengan sebuah komputer? Tadi kan kita membahas dari sisi komputernya ya, dari sisi komputernya. Sekarang kita bahas dari sisi problems-nya. Problems ya. What is the problem? Apa masalah? Apa ya? Apa itu masalah? Apa itu sebuah problem? Nah, terkadang kita harus memikirkannya adalah permasalahan dengan permasalahan gitu. Jadi, sebelum kita dapat berbicara tentang masalah apa yang dapat kita selesaikan, maka nanti kita perlu mendefinisikan secara formal dulu apa yang dimaksud dengan masalah. Kenapa? Maka kita akan mendefinisikan yang pertama harus sesuai dengan masalah yang kita selesaikan, kemudian mencakup berbagai macam masalah dan secara matematis mudah untuk dinalar. Jadi kita nanti akan membuat bagaimana problem yang bisa diselesaikan dengan lebih simple dan mudah dilogikakan. Dinalar itu dilogikakan, ya. Nah, jadi Uh, sebenarnya tidak ada satu definisi pun yang memiliki ketiga sifat ini tadi. Sesuai dengan masalah, mencakup berbagai macam masalah, dan mudah dinalar. Nah, ini memang menjadi problem with problems gitu ya. Jadi kita akan belajar mulai dari dasar gitu ya, untuk mengetahui dan menalarkan dari problem-problem tadi. Next, berikutnya, seperti kita akan membahas mengenai salah satu contoh aplikasi Finance State Machine, di mana ini diterapkan untuk pada tram otonom, ya. Ini adalah tugas akhir dari mahasiswa dengan bekerja sama dengan ITB, ya. Di sini mahasiswa saya itu belajar menjadi tim dari penelitian atau riset otonom tram otonom di ITB. Nah, mahasiswa saya ini bertugas untuk bagaimana menggunakan finite state machine ya. Tram sendiri itu adalah salah satu jenis transportasi umum yang mulai berkembang beberapa tahun terakhir ya. Tram merupakan kereta api ringan atau light rail vehicle LRV yang beroperasi di jalan raya dengan menggunakan jalur rel khusus yang berdampingan dengan jalan raya, namun dipisahkan oleh pembatas dan melintas perlintasan sebidang dan rel yang berbaur dengan jalan raya. Jadi ya campur dengan jalan raya, tidak seperti rel-rel yang kereta api yang sekarang. Di Indonesia, kesadaran akan keselamatan itu kita ketahui ya kurang disiplin dari sebagian besar pengguna jalan serta pengalaman dalam menggunakan tram masih kurang. Maka di sini ya teman-teman dari uh, mahasiswa Untak dan bekerja sama dengan mahasiswa ITB juga beberapa ini menggunakan metode decision making yaitu finite state machine dalam mengambil keputusan pada tram dapat memberikan kemudahan dalam pengoperasian tram ketika berada di situasi darurat, sehingga tram mampu mengantisipasi ataupun meminimalisasi risiko terjadinya kecelakaan. Jadi, finite state machine ini dipakai untuk decision making, untuk mengatur tram itu boleh berjalan atau tidak, ataupun harus berhenti, ataupun menghidupkan klakson misalkan. Nah, di sini aplikasi yang dibuat oleh adik-adik mahasiswa dan juga dari ITB yang bukan gabungan dari ITB dan dari Untak, ini menjalankan 50 kali simulasi menggunakan Carla simulator ya. Jadi ini nggak langsung real, langsung diterapkan, tapi pakai simulator ya. Tram ini dapat menjaga keselamatan sebesar 92% pada lalu lintas campuran. Nah, ini gambaran dari finite state machine-nya. Ini nggak saya tampilkan semua. Kenapa? Karena ini
papernya ini masih proses, jadi nggak akan saya tampilkan semua ya finite state machine-nya, di mana finite state machine ini dirancang memiliki 4 state. 4 state. Nanti kita akan belajar ini state itu apa ya. Kondisi ya, ada yang disebut dengan ACC atau Adaptive Cruise Control, kemudian Collision Avoidance. Collision Avoidance itu untuk mencegah adanya tabrakan, kemudian Emergency Braking System, dan wait, waiting. Nah ini ya, jadi gambarannya seperti ini. Ini yang disebut dengan state. Ini tidak tergambar semua ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ada apa namanya? Ada alur yang dari satu state ke state lain. Nah, nanti kita akan belajar apa itu. Nah, kondisi ini kita sebut dengan kondisi gitu ya. Nah, ini. Nah, kemudian kalau digambarkan dalam simulatornya itu akan seperti ini. Jadi berdasarkan dari yang dirancang tadi, kemudian disimulasikan. Nah, itu nanti akan dia apakah bisa mengerem, nah, kemudian apakah dia bisa langsung berjalan. Ini contohnya ya. Ini pada saat dia ada di kondisi waiting, kemudian terjadi ini ya ada beberapa yang pertanyaan ini DO jarak objek ke depan, batas aman dan seterusnya, maka dia akan berubah menjadi eh, adaptive cruise control. Nah, tapi kalau dari adaptive cruise control kemudian ada satu kondisi, maka dia akan pada posisi pencegahan adanya collision. Jadi waspada gitu. Entah itu mengerem ataupun mulai menyiapkan remnya, baru kemudian nanti dia akan menghasilkan emergency braking system dan seterusnya gitu. Itu salah satu contoh aplikasi dari FSM, yaitu untuk mensimulasikan. Jadi kita nggak bisa dalam kasus yang eh, akan membahayakan banyak orang gitu, tapi kita langsung pakai, kita coba di jalan gitu nggak bisa. Jadi kita harus mensimulasikan dulu. Nah, simulasinya itu dasarnya adalah dari model pengambilan keputusan dengan finite state machine seperti ini. Demikian adik-adik yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan hari ini. Kita akan membahas yang berikutnya mengenai bahasa. Kita akan belajar mengenai bahasa formal ya. Terima kasih untuk atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya.